Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di sore hari ini Setelah ngopi. Dan kita mendapatkan kabar yang hari ini sedang hangat diperbincangkan beberapa hari inilah, mungkin 2 hari yang lalu, soal perkara Ferdi Sambo yang memang sudah berbulan-bulan dari Desember sampai kemarin. Tuntutan jaksa ini menjadi kontroversi. Nah, di antara tuntutan jaksa ini menuntut Bapak Ferdi Sambo ini dipenjara seumur hidup, itu yang pertama. Yang kedua itu Bu Putri Candrawati, istrinya Pak Ferdi Sambo ini cuma dituntut 8 tahun penjara. Terus Baradae yang justru membongkar kasus ini hingga sampai sekarang itu justru dituntut sampai 12 tahun oleh JPU. Nah, ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, kebetulan teman-teman kita bertemu dengan Ustadz Irwan Saifullah, tokoh pergerakan yang kemarin nongol juga di Zoom. Jadi gimana Ustadz menanggapi kontroversi ini, adil tidak, benar tidak gitu? Silakan Ustadz Irwan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Forum Indonesia Berkah yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Alhamdulillah kita masih sempat ya ngopi gula aren dan juga tadi masih nambah dengan es lemon tea ya. Luar biasa, sore ini Jumat berkah betul ya. Ya, Bung Arif, memang ya tuntutan dari JPU terhadap terutama khususnya adalah Pak Ferdi Sambo sama Bu Putri ya, itu membuat kontroversial ya, dan membuat perbincangan banyak sekali di kalangan netizen ya. Apakah ini sudah adil atau tidak adil ya, atau bahkan ya beredar juga beberapa WA ya gimana tuh, yang diduga dari Ferdi Sambo mempengaruhi hakim gitu ya. Iya, sebelumnya. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita memang sekarang ini ditantang dan juga dituntut, bahkan banyak yang mengharapkan bagaimana hukum yang sangat adil. Ya. Hukum yang bisa berwibawa. Ya. Hukum yang bisa melindungi seluruh pihak. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang. Maka tuntutan dari JPU untuk Ibu Putri 8 tahun dan juga Pak Ferdi Sambo seumur hidup yang diduga keduanya ini adalah otak dari pembunuhan Brigadir J. Maka ini sangat tidak adil. Iya. Gitu. Nah, bagaimana dalam perspektif Islam sehingga menjadikan keadilan itu terwujud, baik itu bagi pihak keluarga korban, bagi pihak hakim, bagi pihak korban, masyarakat, bagi pihak kuasa hukum, dan khususnya juga bagi pihak masyarakat umum. Ya, yang pertama Bung Arif, ya, dalam pandangan Islam, ya, itu yang paling penting dan sangat istimewa itu adalah nyawa manusia. Ya, disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Ya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, ya, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Allah SWT menegaskan faka'annama qatalan nasa jami'ah. Ya, maka seolah-olah dia itu membunuh seluruh manusia. Jadi membunuh satu orang saja, yang dia itu tidak membunuh orang lain atau tidak membuat kerusakan di muka bumi, maka itu kehinaannya atau celaan dari Allah itu seolah-olah dia itu membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Nah, inilah kemuliaan hukum Islam di dalam menempatkan kemuliaan manusia, keistimewaan manusia, keagungan manusia, sehingga tidak murah harganya nyawa. Tidak sembarangan orang membunuh. Nah, tidak sembarangan. Yang kedua,
kalau kita kembalikan kepada hukum Islam, ketika orang itu membunuh, maka dia masuk ke dalam hukuman qisas. Ya. Ya, disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Iya. Ya, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ya. Jadi orang yang membunuh tadi yang tanpa hak tadi itu, maka dia harus dibunuh, dihukum qisas atau dihukum bunuh balik. Iya. Nah, atau bisa juga keluarga dari korban yang terbunuh ini memaafkan. Maka kalau keluarga yang terbunuh ini memaafkan, maka si pembunuh harus membayar diat. Ya, diat. Nah, diatnya itu berapa? Diatnya itu adalah 100 onta. Dan dari 100 itu yang 40 harus bunting itu. Wah, ini banyak sekali yang akan diterima itu oleh kalau keluarga. dimaafkan. Kalau dimaafkan. Kalau dalam kasus ini kan tentu tidak dimaafkan ya oleh keluarga. Iya, Disebutkan kemarin. iya. Jadi memang ini kontroversial, perdebatan sangat sengit sekali. Bahkan maju mundur ketika itu. Salah satu kuasa hukum siapa itu? Pak Simanjuntak. Komar itu Simanjuntak itu ramai sekali ya. Dia berani kemudian kelihatan tertekan, tidak berani. Tapi maju lagi kemudian ya. Nah, ini menunjukkan keluarga hingga saat ini masih belum memaafkan. Nah, berarti kalau tidak memaafkan, maka berlaku hukum qisas. Harus jatuh hukum bunuh. Maka pembunuh dan otak pembunuh itu harus dihukum mati. Iya. Nah, di sini kontroversialnya kalau menurut Hukum syariat Islam tata ditegakkan. hukum acara sekarang. Tapi kalau dalam menurut hukum Islam tidak. Justru inilah sangat adil, berwibawa dan sangat menguntungkan. Ya. Mau tahu di mana letak adil dan Gimana tuh letaknya adilnya? gitu ya. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, subhanallah. Ya, ini yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, bahwa di dalam qisas itu ada kehidupan. Yakni di dalam qisas itu ada rahmat, ada barokah. Gitu ya. Apa rahmat dan barokahnya? Salah satunya adalah hukum Islam, hukum qisas ini yang pertama adalah berpihak kepada hakim. Iya. Jadi hakim ini akhirnya menjadi tegas. Jadi kalau sudah jelas cepat, tidak bertele-tele lagi. Kalau sudah saksi sederhana saja ada, kemudian terbukti dia langsung, tidak perlu lama-lama lagi, langsung dijatuhkan hukum qisas atau diat. Sehingga hakim ini jelas hukumnya, tidak mencari-cari lagi, tidak dikurang-kurangi lagi, tidak ditambah-tambah lagi, tidak ada pengaruh sama sekali, tidak ada tekanan, tidak bisa disuap, karena hukumnya jelas, hanya ada dua, gitu. Yakni dibunuh atau dimaafkan membayar diat tadi itu. Maka hukum Islam tadi qisas ini berpihak kepada hakim, karena menjadi jelas hakim akhirnya tegas, karena tegas dia berwibawa. Yang kedua juga ya, jadi memiliki fungsi tadi dikatakan adalah memiliki fungsi zawajirun, yakni mencegah kerusakan. Yang kedua fungsinya adalah jawabirun, penebus dosa. Nah, ini mencegah kerusakan, yakni mencegah hakim untuk tidak adil, mencegah hakim zalim. Artinya mengangkat hakim ini menjadi hakim yang adil. Nah, ini tadi mencegah kerusakan. Juga mencegah keluarga. Kalau hukumnya jelas begini, yakni itu adalah hukuman mati, qisas atau diat, maka korban kira-kira lega tidak? Lega. Kalau lega, korban ini kemudian balas dendam tidak? Tidak. Ya, ada orang-orang yang keras itu kalau tidak adil itu langsung balas dendam itu ya. Iya. Dicaro, dibalas dendam.
Ya, juga berpihak kepada masyarakat. Jadi kalau kemudian dihukum dibunuh, kemudian masyarakat melihat tidak? Melihat, karena melihat hukumnya bunuh, kira-kira masyarakat takut nggak untuk mencontoh membunuh itu? Takut. Nah, ini mencegah masyarakat. Ya, mencegah hakim untuk zalim, untuk jual beli kasus, mencegah korban balas dendam, mencegah rakyat untuk mencontoh. Ya. Juga mencegah JPU dan juga kuasa hukum. Gitu. Tapi ini juga berpihak kepada korban. Nah, di situ Ustaz tadi. Di mana letak berpihak kepada korban itu? Yakni di situ ada fungsi jawabirun, penebus dosa. Nah, barangkali Pak Ferdi Sambo ini kami jelaskan juga Ibu Putri. Ya, di dalam hukum Islam itu kalau kemudian sudah dikisos dan dia beriman kepada kisos itu, masuk Islam, maka dia diampuni oleh Allah SWT. Dia itu meninggal langsung masuk surga. Kira-kira puas tidak? Puas. Jadi orang itu ya kena hukuman mati masuk surga. Surga inilah yang dicari, Bung Arif. Iya. Luar biasa itu hukum Jadi Islam itu, Bung Arif. Dihapus ya, walaupun dihapus langsung. Ya, mohon maaf ini Pak Ferdi Sambo dan juga Ibu Putri ya. Maka perlu juga dikaji Islam. Ya, kami yakin telah kita buktikan secara intelektual, secara keimanan Al-Qur'an ini siap diuji. Tapi nanti orang-orang bilangnya melanggar HAM. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Gimana kan? Nah, itu yang dia tidak komprehensif gitu loh, Bung Ari. Yang dibunuh ini yang orang yang jahat atau orang yang baik? Orang yang jahat, karena bunuhan tadinya. Berarti orang baik dibunuh tidak? Tidak lah. Kalau yang dibunuh itu orang yang jahat, berarti tinggal yang baik-baik saja. Bagus tidak? Bagus. Cakep tidak? Cakep. Ya Allah. Itu orang-orang, justru dia itu yang jahat itu. Jangan-jangan dia ini juga penjahat itu, orang yang ngomong begitu. Bela-bela itu ya. Iya, dia tidak mau baik, tidak mau menjadi Indonesia ini baik. Aman, tentram ya. Jadi yang dihukum di dalam Islam itu orang yang bersalah, orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang baik, yang lurus, yang benar. Dia orang Islam, dihukum tidak? Tidak. Dia orang non-Muslim, dihukum tidak? Tidak. Berarti tidak ada yang takut dong. Gitu. Jadi bukan hanya orang Islam saja ini. Iya. Orang non-Muslim, orang kafir pun dilindungi hartanya, dilindungi kehormatannya, dilindungi nyawanya. Nah, itu Bung Arif. Luar biasa pada sore ini. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya ini diterapkan, masyarakat, keluarga, kemudian pemirsa yang menyaksikan ini tentunya semuanya akan puas ya? Puas, gembira. Tapi juga korban bisa gembira. Tapi yang lebih luar biasa istimewanya, ini dilaksanakan secara adil, cepat dan murah. Nah, itu Bung Arif, yang paling penting itu. Sehingga negara ini tidak mengeluarkan bermiliar-miliar untuk mengurusi satu kasus saja. Dan itu kalau misalnya kita hitung di penjara seumur hidup kan ngurusin makannya, ngurusin di dalam penjaranya, macam-macam lah. Cuman pertanyaan yang lebih agak detail lagi ya. Kalau seandainya itu diterapkan, ini kan tidak mungkin diterapkan masyarakat tiba-tiba ujuk-ujuk ketika ada pembunuhan langsung kemudian dibunuh di tempat, kan nggak bisa. Harus ada hakim yang seperti antum sampaikan dan lain-lain. Nah, gimana cara menerapkan ide syariat Islam yang tadi antum sampaikan tadi? Ya, itulah. Memang kalau sudah berbicara penerapan hukum Islam nanti ya ada hudud, ya ada jinayat, ada mukhalafat, ada takzir. Nah, ini memang yang memiliki fungsi yang sangat luar biasa, yakni zawajirun dan juga jawabirun, ya, mencegah kerusakan dan juga bisa mengampuni korban. Maka ini tentu harus institusi yang betul-betul ya kompatibel dengan hukum Islam tadi.
Dan hukum Islam ini berasal dari langit, yakni berasal dari Allah SWT yang menciptakan manusia dan bumi. Dia tidak punya kepentingan yang maha besar ini. Nah, sedangkan kalau diterapkan di dalam demokrasi ini, nah ini adalah bukti bahwa demokrasi itu adalah ilusi. Ya, bagaimana jelas itu terjadi pembunuhan, masih bisa ditawar-tawar. Nah, gitu. Bisa berbeda-beda jadinya hukumannya. Beda-beda. Apalagi Pinangki dari berapa itu? Kalau tidak salah 11 tahun. Oh, turun. Padahal ya Allah, ini penegak hukum yang sudah jelas korupsi. Coba, tinggal berapa? 3 tahun. Ringan banget. Nah, kalau sudah seperti itu, maka menjadikan masyarakat tidak jerah. Ya, menjadi koruptor tidak jerah. Menjadi orang yang melanggar tadi tidak jerah. Nah, maka itulah salah satu keistimewaan atau keadilan dan kesejahteraan yang akan nanti ditumbuhkan oleh syariat Islam, oleh hukum Islam yang akan diterapkan oleh seorang imam atau seorang amirul mukminin atau seorang khalifah yang insya Allah dengan izin Allah SWT akan dibutuhkan, ditunggu oleh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Gitu. Nah, begitu Bung Arif, saya pikir ya. Iya. Pada sore ini. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ya, itu kita karena waktunya terbatas ya Ustaz Irwan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi sampai tunggu saja ya tentang ya reportase kita. Kalau misalnya kita ikuti kan ini masih tuntutan, nanti belum putusan. Nah, putusan hakim nanti bisa jadi biasanya itu lebih ringan daripada tuntutan biasanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kan atau terketuk yang kita sampaikan ini. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan kita ini juga nanti bisa terketuk majelis hakim dengan penerapan syariat Islam yang kita awalkan oleh Ustadz Irwan tadi. Ya, dan ini terakhir saat mungkin. Dan ini diuji nih. Jadi hukum Islamnya diuji secara apa namanya? Secara real, nyata, gitu loh. Bagaimana tadi dampaknya mencegah dan dampaknya perlindungan kepada korban tadi bisa diuji itu. Nah, itulah yang dituntut oleh hukum sekarang itu dua fungsi itu. Fungsi mencegah kerusakan dan fungsi untuk melindungi korban atau mengampuni korban. Mengampuni pelaku. Gitu loh. Jadi ini berpihak kepada hakim, hukum Islam berpihak kepada kuasa hukum, kepada JPU, kepada masyarakat, dan juga berpihak kepada pelaku, korban. Luar biasa ya. Luar biasa Seandainya syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini diterapkan, wah beres semua ya. Dan apa yang ditakuti? Tidak ada yang ditakuti sama sekali, Bung Arif. Iya. Ya, dan inilah yang dicari-cari di negeri kita sekarang itu. Jangan radikal, teroris. Iya. Dan dengan hukum sekarang dua fungsi itu nggak berjalan ya tadi ya. Iya, berat sekali. Karena semuanya saling borgol memborgol, saling kartu as gitu ya. Nah itulah sekarang. Iya. Ya udah demikian saja Ustaz, cukup ya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Forum Indonesia Berkah bersama aktivis pergerakan Ustadz Irwan Saifullah. Sekian dari saya Arif Nugroho untuk Forum Indonesia Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.